sudah ada blokade di depan patung kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dimana blokade tersebut diduga dapat diartikan bahwa masa aksi memang nantinya hanya bisa untuk masa aksi melakukan aksi unjuk Bang Mur, di depan. izin dikondisikan, dibariskan di di banner-banner yang telah dibentangkan di bawah. Seluruh rekan-rekan masa aksi yang perempuan pun sama, kaum perempuan agak di depan kawan-kawan Garda Metal. Terus oi, benderanya didistribusikan Bang oi. Bendera Partai Buruh distribusikan, dibantu bendera SPMI dan Partai Buruh. Tahan cukup di situ. Untuk rekan-rekan perempuan diharapkan bisa bergabung, rekan-rekan masa aksi, rekan-rekan ESKO, rekan-rekan PUK, rekan-rekan PSP segera turun bergabung. Untuk masa aksi silakan tergabung, turun ke jalan. Semua masa aksi, ayo turun, pegang bannernya satu-satu. Satu banner 3 orang, yang panjang 4 nggak apa-apa. Terus terima kasih, kita bisa melihat semua. Termasuk yang depan Bang Ede. para buruh yang depan segini ya. melakukan longgar. Yang nomor 2 ada mundur 2 langkah. Yang nomor 3 mundur 4 langkah. Yang di depan benderanya bendera. Terus mundur lagi, yang ketiga mundur lagi. Bendera PB didistribusikan ke depan. Terus mundur lagi, kasih jarak agak jauh. Yang berikut ini Kalau bisa merupakan 5 3 tuntutan utama dari Kawan-kawan Garda Metal. yakni mencabut omnibus Bu law Presiden, siap. Cipta Kerja, kemudian cabut presiden threshold 20%, kemudian merevisi parliamentary threshold 4% seperti itu. Informasi bahwa saya sudah ada Presiden FSBMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai di tengah-tengah kita. Bagi rekan-rekan media sebagai informasi ada Presiden FSBMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai. Dipersilakan untuk melakukan desktop terkait dengan aksi hari ini. Tribuners, ikuti terus informasi lanjutan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Bung Presiden Hatta Majis, silakan di depan. Kawan-kawan Garda Metal, Pangkorda, tolong dikawal. Sementara melaporkan dari Jati Monas. Terima kasih. 10 orang di depan. Karena bagi kami gerakan buruh di Indonesia ini sangat fundamental ya terhadap undang-undang. Jadi artinya hampir pasti tidak kurang dari 5 sampai 7 juta buruh itu akan melakukan stop produksi. Dampaknya 5 juta berhenti produksi itu kan dampak terhadap yang anak muda ya justru kami sengaja tujuan kami untuk melumpuhkan ekonomi supaya pemerintah tahu, pemerintah sadar bahwa buruh juga punya kekuatan. Kami kan sekarang udah lobby, kami udah aksi, tapi tidak diperhatikan apa boleh buat. Rencananya kapan coba? Ya estimasi kami bulan Juli lah, Juli Agustus ya. Ya berharap MK bisa mendengar ini.
Kan MK kurang lebih kan 3 bulan lah ya proses. Gitu. Berarti harapan dari aksi ini nanti akan oleh pihak pemerintah ya? Sasaran kami sekarang adalah Mahkamah Konstitusi, karena memang kami sedang mengajukan PR ya kepada MK, ya tentu kalaupun diterima terima kasih, kalaupun tidak bagi kami yang penting kami melakukan menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, salah satu ancaman yang mungkin yang beberapa kan isu mogok nasional nggak cuma sekali ya Bang, beberapa kali sudah diutarakan, dan ada beberapa kali juga pelaku usaha bilang kalau misalkan ancamannya bisa jadi bisa menghentikan buruh dan lain sebagainya. Itu ancaman dari pelaku usaha kira-kira gimana? Ya tentu pilihan itu memang sebaiknya dihindari. Ya, pilihan itu sebaiknya dihindari. Kalau para pihak dalam ini pemerintah juga pengusaha juga mendengar ya aspirasi kami. Tapi kalau selama ini juga tidak mau mendengar aspirasi kami, tidak ada pilihan lain. Itulah kekuatan kami. Kalau memang dia menghitung kekuatan kami, dia takut untuk melakukan pemogokan, ya maka lakukanlah kita. Bagaimana kompromi, win-win solusinya bagaimana? Nanti ini kan aksinya sebelumnya sudah digelar. Apakah dari pihak pemerintah belum ada komunikasi mengenai tuntutan-tuntutan ini? Dengan fakta dia tetap mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu artinya pemerintah tidak mendengar kami. Nah, maka sekarang kami secara konstitusional melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan Mahkamah Konstitusi bisa mendengar, ya bisa memahami suara batin rakyat Indonesia. Bang, sejak beberapa bulan lalu kan maksudnya Partai Buruh itu udah sering sekali mengadakan aksi gitu Bang. Ya. Dengan tuntutan yang memang sama, yaitu penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, garis besarnya seperti itu, termasuk Permenaker nomor 5 tahun 2023 gitu. Nah itu udah dikomunikasikan sama pemerintah belum sih? Maksudnya tadi kan sudah dipertanyakan, Ya, tapi memang ada nggak maksudnya upaya dari Partai Buruh atau memang udah didengar belum sih? Gitu. Kan kalau kita bicara Undang-Undang Omnibus Law ini, pada saat proses awal kita sudah melakukan reaksi penolakan. Iya. Bahkan kami juga ikut ada pembahasan-pembahasan. Ya, itu tidak didengar, itu tidak direspon oleh pemerintah. Kemudian juga terkait dengan Permen nomor 5 ya tentang pemotongan upah sampai 25%. Nah, kalau itu memang kami tidak ikut terlibat ya. Kami tidak tahu udah muncul permen itu. Nah, sekarang perlu dicatat, pemerintah juga sekarang sedang membahas RUU Kesehatan Omnibus Law. Sikap kami pun sangat tegas ya, kami menolak itu. Bahkan rekan kami yang sekarang dari pihak kesehatan, ya kawan-kawan kesehatan sedang aksi juga sekarang di DPR MPR menyuarakan itu. Nah, kami sudah jauh sebelum itu sudah melakukan penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law itu. Nah, artinya bahwa sampai hari ini pemerintah tidak mendengar ya, bahwa apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Nah, sehingga itulah bagi kami ini harus tetap kita lawan. Perlawanan kami secara konstitusional. Dan sampai hari ini kami masih mentolerir, ya kami hanya cukup dengan unjuk rasa, ya tidak sampai pada posisi menghentikan produksi. Tapi kalau manakala di titik akhir hal itu tidak didengar oleh pihak pemerintah, sekarang bolanya ada di Mahkamah Konstitusi, ya maka pilihan terakhir kami akan lakukan itu. Bang, kemudian Partai Buruh di beberapa survei politik itu kan kurang baik gitu istilahnya hasilnya ya. Itu tanggapan dari Partai Buruh sendiri seperti apa? Ya tentu survei di Indonesia ini kan lembaga-lembaga survei banyak sekali. Bahkan antara hampir mirip saja lembaga survei itu namanya, tapi hasilnya berbeda. Ya dengan tidak bermaksud mengecilkan ya atau menafikan tentang survei-survei tadi, bagi kami Partai Buruh karena ini partai baru ya kami menyadari ya yang penting kami akan usaha, kami melakukan bagaimana pengenalan terhadap anggota kami khususnya dan juga masyarakat umum. Terima kasih kepada tim survei yang sudah melakukan. Tapi yang perlu saya sampaikan, ternyata lembaga-lembaga survei itu hasilnya juga bahkan ada yang jomplang sekali ya, jauh sekali hasilnya. Terima kasih. Tapi itu ada kekhawatiran nggak untuk ngejar target di pemilu 2024? Kami sedang berupaya, kami sedang melakukan, kami punya keyakinan bahwa Partai Buruh marketnya jelas. Oke. Ya, anggota kami saja sudah lebih dari 10 juta. Ya, tinggal bagaimana kami mengkonsolidasikan itu. Oke. Terima kasih. Bung Said Iqbal kan di sini sekarang ya? Belum, beliau hari ini hadir. Ada ke Jenepa mungkin minggu besok ya, lusa. Nanti akan orasi juga ya? Hadir. Tadi udah jalan sih, tadi udah komunikasi. Oke, makasih. Bang, satu lagi mengenai kontestasi Pilpres, kira-kira Buruh
udah ngarah kemana dulu? Ya, untuk Pilpres, Partai Buruh sadar betul bahwa Partai Buruh kan belum punya tiket, ya. Partai Buruh ini kan belum punya hak secara konstitusi untuk mencalonkan capres atau cawapres. Kedua, mekanisme, ya, ada rakernas, kemudian juga ada konvensi, kemudian juga nanti ada rapat presidium namanya. Apa itu presidium? Adalah para pendiri Partai Buruh. Nah, itu sedang kami coba jalankan. Nah, persoalannya mengarah ke mana siapa, hari ini kami belum menentukan. Kira-kira kapan tuh? Ya tentu setelah definitif, ya, capres cawapresnya setelah definitif, setelah clear baru mungkin kami akan coba melakukan mekanisme di internal partai. Tapi Pak Iqbal sudah sempat ketemu dengan Pak Ganjar kan? Kalau untuk ketemu, saya rasa kami semua dengan tokoh-tokoh yang sekarang disebut itu sudah ketemu. Bahkan kalau bicara flashback, Partai Buruh, KSPI kan mendukung Pak Prabowo 2 kali capres. Ketika Pilgub, Pak Anies, kami KSPI juga mendukung Pak Anies. Terus saya rasa kalau soal itu hal yang dinamis lah ya, itu politik. Pertemuan tadi itu konteksnya sebelum Pilpres ini berarti Pak? Ya, sebelum Pilpres dan sebelum kita punya Partai Buruh. Artinya saya ingin mengatakan kami Partai Buruh dengan tokoh-tokoh nasional yang sekarang digadang-gadang untuk menjadi capres dan capres itu kami secara komunikasi hubungan baik semua. Itu yang saya ingin katakan. Tapi setelah digadang-gadang ada 3 nama capres muncul, itu Partai Buruh udah ketemu belum Pak? Dengan 3-3-nya atau salah satunya aja berarti? Ya, kemarin memang ada pertemuan itu dalam rangka May Day ya. Itu dalam rangka May Day, kaitannya May Day. Oke? Berarti Pak pertemuan dengan Pak Ganjar waktu itu bukan dalam artian untuk mendukung Pak Ganjar? Ya, itu kan konteksnya waktu itu adalah May Day ya. Hari Buruh Nasional, Hari Buruh Internasional. Berarti belum ada sikap untuk mendukung siapa gitu ya? Sampai hari ini clear ya. Presiden Partai Buruh saya rasa sudah ulang-ulang menjelaskan itu. Oke. Sebagai Ketua Mahkamah Partai, saya juga menyatakan demikian. Oke, makasih. Oke, Bang. Ya, Terima makasih. kasih Bang. Kita Bang. Oke. Ya, halo wartawan tribunnews.com. Saat ini saya wartawan tribunnews.com tengah memantau aksi unjuk rasa Partai Buruh, di mana saat ini masa aksi Partai Buruh memulai long march Adapun long march ini dilakukan memang Partai Buruh sebelumnya sudah menginformasikan kepada para buruh untuk berkumpul di kawasan Irti Monas dan melakukan long march menuju ke depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan uji formil yang diajukan Partai Buruh untuk aturan mengenai parliamentary threshold 20% dan presidential threshold 4%. Kita bisa dilihat di sini merupakan mobil komando dari Partai Buruh. Kita menentang kebangkitan kelas pekerja, berjuang demi mewujudkan Masa aksi yang sebelumnya menargetkan untuk bisa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi diduga akan bergeser melakukan titik aksi di kawasan Patung Kuda karena berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi sudah terdapat blokade dari pihak kepolisian di mana aksi hanya bisa dilakukan 3 titik kawasan Patung Kuda Monas seperti itu.
Baik Tribuners, begitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya tonton tribuners.com melaporkan. Terima kasih. Semua. Kawan-kawan semua, mohon perhatian. Yang di belakang mobil komando juga mohon perhatian. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, 60 Federasi Serikat Buruh Nasional, Serikat Petani Indonesia SPI, Jala PRT, Urban Pur Konsorsium, Buruh Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan organisasi elemen lainnya kembali menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, yaitu sidang perbaikan terhadap Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Saya mau bilang sama kawan-kawan semua, hanya satu-satunya partai politik yang mengajukan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja adalah Partai Buruh, saudara-saudara sekalian. Hanya Partai Buruh. Mana partai-partai politik? Oleh karena itu, Partai Buruh dihidupkan kembali oleh 11 inisiator organisasi serikat buruh, serikat tani, dan organisasi sosial lainnya. Hanya satu: cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada tujuan lain dihidupkan kembali Partai Buruh kecuali cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mau tanya sama saudara, siap berjuang untuk cabut Omnibus Law? Siap. Siap berjuang? Siap. Yang mau berjuang angkat tangan. Udah lihat dulu, jangan diturunin. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh! Partai Buruh! Ya, halo Tribuners, saya wartawan tribuners.com tengah memantau langsung aksi unjuk rasa Partai Buruh, di mana barusan Partai Buruh berkumpul di titik kumpul, yakni kawasan Irti Monas. Kemudian saat ini ratusan buruh dari Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya telah bergerak atau melakukan long march menuju ke kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, seperti itu. Dan kita dapat melihat saat ini memang kemacetan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Perpustakaan Nasional atau di depan Balai Kota DKI Jakarta, kantor Balai Kota DKI Jakarta, di mana kemacetan terjadi
di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan seperti itu. Adapun memang Long March masa aksi buruh melakukan rute Long March dari Irti Monas, kemudian memutar balik melalui bagian depan kantor Balai Kota DKI Jakarta dan langsung menuju ke kawasan Patung Kuda Monas seperti itu. Dan memang berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, hampir seluruh ruas Jalan Medan Merdeka Selatan tertutupi oleh ramainya masa aksi seperti itu. Dan kemacetan ini merupakan imbas dari tertutupnya jalan atau tersendatnya jalan karena Long March yang dilakukan siang hari ini seperti itu. Kemacetan yang terjadi saat ini cukup panjang dan bahkan kita bisa melihat memang kemacetan sampai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Meski demikian, kita bisa melihat bahwa lalu lintas saat ini sudah beranjak padat merayap. Seiring Long March, Partai Buruh mulai bergerak ke kawasan Patung Kuda, di mana tidak lagi memenuhi kawasan ruas jalan Medan Merdeka Selatan, sudah berbelok masuk ke kawasan Medan Merdeka Barat seperti itu. Baik Tribuners, gitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Tribunnews.com melaporkan, terima kasih. Ya, Terima kasih. saat ini saya wartawan Tribunnews.com tengah memantau langsung jelang digelarnya aksi unjuk rasa Bang oleh Edoy. ribuan buruh. Memang di mana aksi ini dimotori oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya seperti itu. Kita bisa melihat saat ini para buruh telah berkumpul di kawasan Irti Monas dengan berbagai atribut. Kita bisa melihat ada kaos partai dan bendera-bendera partai bertuliskan Partai Buruh dengan nomor urut mereka. Ya, selamat datang seluruh rekan-rekan Garda Metal Bekasi. 6. Dan kita bisa melihat di sini banyak banner-banner Di depan banner, di depan banner. yang bertuliskan Ya, didistribusikan nanti benderanya Bang Oi. inti-inti dari penolakan Partai Buruh seperti itu. Yang pertama ada tolak rancangan undang-undang kesehatan, kemudian cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian cabut Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang pemotongan upah 25%. Ya, telah tiba juga Bung Presiden Pada hari ini FSPMI, Bung Riden di tengah-tengah kita. Ya, rekan-rekan semuanya beranjak di depan mobil komando terlebih dahulu. Selamat datang. gedung Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, Di barisan paling depan. di lokasi
wartawan Tribunnews.com melihat bahwa sudah ada blokade di depan patung kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dimana blokade tersebut diduga dapat diartikan bahwa masa aksi memang nantinya hanya bisa Ya, untuk masa aksi, melakukan aksi unjuk Bang rasa Mur, di depan. izin dikondisikan, dibariskan di di bender-bender yang telah dibentangkan di bawah. Seluruh rekan-rekan masa aksi, yang perempuan pun sama, kaum perempuan, ya agak di depan, kawan-kawan garda metal, terus. Oi, benderanya didistribusikan Bang Oi. Bendera Partai Buruh distribusikan, dibantu bendera SPMI dan Partai Buruh. Ya, tahan cukup di situ. Ya, untuk rekan-rekan perempuan diharapkan bisa bergabung, rekan-rekan masa aksi, rekan-rekan ESKO, rekan-rekan PUK, rekan-rekan PSP segera turun bergabung. Untuk masa aksi silakan bergabung, turun ke jalan. Semua masa aksi, ayo turun, pegang bannernya satu-satu. Satu banner 3 orang, yang panjang 4 nggak apa-apa. Ya, terus. Ya, terima kasih, kita bisa melihat Semua, Agak mundur. termasuk yang depan Bang Ede. Ya. para buruh Yang depan siap segini ya. melakukan longgar. Yang nomor 2 ada mundur 2 langkah. Yang nomor 3 mundur 4 langkah. Depannya aksi. Tuh, yang di depan benderanya bendera Terus mundur lagi, yang ketiga mundur lagi. bendera PB didistribusikan ke depan. Terus mundur lagi, kasih jarak agak jauh. Yang berikut ini Kalau bisa merupakan 5 3 tuntutan utama dari Ya, kawan-kawan garda metal. yakni mencabut Omnibus Bu Law Presiden, siap. Cipta Kerja, kemudian cabut Presiden Threshold 20%, kemudian merevisi Parliamentary Threshold 4% seperti itu. Ya, informasi bahwa saya sudah ada Presiden FSPMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai di tengah-tengah kita. Bagi rekan-rekan media sebagai informasi ada Presiden FSPMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai dipersilakan untuk melakukan desktop terkait dengan aksi hari ini. Ya, Tribuners, ikuti terus informasi lanjutan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Bung Presiden Hatta Majlis silakan di depan. Ya. Kawan-kawan garda metal, Pangkorda, tolong dikawal. sementara melaporkan dari Jati Monas. Terima kasih. 10 orang di depan. Karena bagi kami gerakan buruh di Indonesia ini sangat fundamental ya terhadap undang-undang tahun 2014. Jadi artinya hampir pasti tidak kurang dari 5 sampai 7 juta buruh itu akan melakukan stop produksi. Kalau dampaknya 5 juta berhenti produksi itu kan dampak terhadap kegiatan angkutan gimana? Ya justru kami sengaja tujuan kami untuk melumpuhkan ekonomi supaya pemerintah tahu, pemerintah sadar bahwa buruh juga punya kekuatan. Kami kan sekarang udah lobby, kami udah aksi, tapi tidak diperhatikan apa boleh buat. Ya estimasi kami bulan Juli lah, Juli Agustus ya.
Ya berharap MK bisa mendengar ini. Kan MK kurang lebih kan 3 bulan ya proses. Gitu. Berarti harapan dari aksi ini nanti akan oleh pihak pemerintah ya? Sasaran kami sekarang adalah Mahkamah Konstitusi, karena memang kami sedang mengajukan PR ya kepada MK, ya tentu kalaupun diterima terima kasih, kalaupun tidak bagi kami yang penting kami melakukan menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Nah, salah satu ancaman yang mungkin yang beberapa kan isu mogok nasional nggak cuma sekali ya bang, beberapa kali sudah diutarakan, dan ada beberapa kali juga pelaku usaha bilang kalau misalkan ancamannya bisa jadi bisa menghentikan buruh dan lain sebagainya. Itu ancaman dari pelaku usaha kira-kira gimana? Ya tentu pilihan itu memang sebaiknya dihindari. Ya, pilihan itu sebaiknya dihindari. Kalau para pihak dalam ini pemerintah juga pengusaha juga mendengar ya aspirasi kami. Tapi kalau selama ini juga tidak mau mendengar aspirasi kami, tidak ada pilihan lain. Itulah kekuatan kami. Kalau memang dia menghitung kekuatan kami, dia takut untuk melakukan pemogokan, ya maka lakukanlah kita. Bagaimana kompromi, ini solusinya bagaimana? Ini kan aksinya sebelumnya sudah digelar. Apakah dari pihak pemerintah belum ada komunikasi mengenai tuntutan ini? Dengan fakta dia tetap mengesahkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 itu artinya pemerintah tidak mendengar kami. Nah, maka sekarang kami secara konstitusional melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan Mahkamah Konstitusi bisa mendengar, ya bisa memahami suara batin rakyat Indonesia. Bang, sejak beberapa bulan lalu kan maksudnya Partai Buruh itu udah sering sekali mengadakan aksi gitu Bang. Ya. Dengan tuntutan yang memang sama, yaitu penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, garis besarnya seperti itu, termasuk Permenaker nomor 5 tahun 2023 gitu. Nah itu udah dikomunikasikan sama pemerintah belum sih? Maksudnya tadi kan sudah dipertanyakan, Ya, tapi memang ada nggak maksudnya upaya dari Partai Buruh atau memang udah didengar belum sih? Gitu. Kan kalau kita bicara Undang-Undang Omnibus Law ini, pada saat proses awal kita sudah melakukan reaksi penolakan. Iya. Bahkan kami juga ikut ada pembahasan-pembahasan. Ya, itu tidak didengar, itu tidak direspon oleh pemerintah. Kemudian juga terkait dengan Permen nomor 5 ya tentang pemotongan upah sampai 25%. Nah, kalau itu memang kami tidak ikut terlibat ya. Kami tidak tahu udah muncul permen itu. Nah, sekarang perlu dicatat, pemerintah juga sekarang sedang membahas RUU Kesehatan Omnibus Law. Sikap kami pun sangat tegas ya, kami menolak itu. Bahkan rekan kami yang sekarang dari pihak kesehatan, ya kawan-kawan kesehatan sedang aksi juga sekarang di DPR MPR menyuarakan itu. Nah, kami sudah jauh sebelum itu sudah melakukan penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law itu. Nah, artinya bahwa sampai hari ini pemerintah tidak mendengar ya, bahwa apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Nah, sehingga itulah bagi kami ini harus tetap kita lawan. Perlawanan kami secara konstitusional, dan sampai hari ini kami masih mentolerir. Ya, kami hanya cukup dengan unjuk rasa ya, tidak sampai pada posisi menghentikan produksi. Tapi kalau di titik akhir hal itu tidak didengar oleh pihak pemerintah, sekarang bolanya ada di Mahkamah Konstitusi, ya maka pilihan terakhir kami akan lakukan itu. Bang, kemudian Partai Buruh di beberapa survei politik itu kan kurang baik gitu istilahnya hasilnya ya. Itu tanggapan dari Partai Buruh sendiri seperti apa? Ya tentu survei di Indonesia ini kan lembaga-lembaga survei banyak sekali. Bahkan antara hampir mirip saja lembaga survei itu namanya, tapi hasilnya berbeda. Ya dengan tidak bermaksud mengecilkan ya atau menafikan tentang survei-survei tadi, bagi kami Partai Buruh, karena ini partai baru, ya kami menyadari. Ya yang penting kami akan usaha, kami melakukan bagaimana pengenalan terhadap anggota kami khususnya dan juga masyarakat umum. Terima kasih kepada tim survei yang sudah melakukan. Tapi yang perlu saya sampaikan, ternyata lembaga-lembaga survei itu hasilnya juga bahkan ada yang jauh sekali ya, jauh sekali hasilnya. Terima kasih. Tapi itu ada kekhawatiran nggak untuk ngejar target di pemilu 2024 Kami nanti? sedang berupaya, kami sedang melakukan, kami punya keyakinan bahwa Partai Buruh marketnya jelas. Oke. Ya, anggota kami saja sudah lebih dari 10 juta. Ya, tinggal bagaimana kami mengkonsolidasikan itu. Oke. Terima kasih. Saya Iqbal kan di sini sekarang ya? Belum, beliau hari ini hadir. Beliau mau ada ke Jenepa mungkin besok ya. Bisa. Jadi nanti akan orasi juga ya? Hadir. Tadi udah jalan sih, tadi udah komunikasi. Oke, makasih. Bang, satu lagi mengenai kontestasi Pilpres, kira-kira buruh udah mengarah kemana?
Ya, untuk Pilpres, Partai Buruh sadar betul bahwa Partai Buruh kan belum punya tiket, ya. Partai Buruh ini kan belum punya hak secara konstitusi untuk mencalonkan capres atau cawapres. Kedua, Partai Buruh sudah punya mekanisme, ya, ada rakernas, kemudian juga ada konvensi, kemudian juga nanti ada rapat presidium namanya. Apa itu presidium? Adalah para pendiri Partai Buruh. Nah, itu sedang kami coba jalankan. Nah, persoalannya mengarah ke mana siapa, hari ini kami belum menentukan itu. Kira-kira kapan tuh? Ya tentu setelah definitif ya, capres cawapresnya setelah definitif, setelah clear baru mungkin kami akan coba melakukan mekanisme di internal partai. Tapi Pak Iqbal sudah sempat ketemu dengan Pak Ganjar kan? Kalau untuk ketemu saya rasa kami semua dengan tokoh-tokoh yang sekarang disebut itu sudah ketemu semua. Bahkan kalau bicara flashback ya, kalau ketika sebelum ada Partai Buruh, KSPI kan mendukung Pak Prabowo 2 kali capres. Ketika Pilgub, Pak Anies, kami KSPI juga mendukung Pak Anies. Terus saya rasa kalau soal itu hal yang dinamis lah ya, itu politik. Pertemuan tadi itu konteksnya sebelum Pilpres ini berarti Pak? Ya, sebelum Pilpres dan sebelum kita punya Partai Buruh. Artinya saya ingin mengatakan kami, Partai Buruh dengan tokoh-tokoh nasional yang sekarang digadang-gadang untuk menjadi capres dan capres itu kami secara komunikasi hubungan baik semua. Itu yang saya ingin katakan. Tapi setelah digadang-gadang ada 3 nama capres muncul, itu Partai Buruh udah ketemu belum Pak? Dengan 3-3-nya atau salah satunya aja berarti? Ya, kemarin memang ada pertemuan itu dalam rangka May Day ya. Itu dalam rangka May Day, kaitannya May Day. Oke. Berarti Pak pertemuan dengan Pak Ganjar waktu itu bukan dalam artian untuk mendukung Pak Ganjar? Ya, itu kan konteksnya waktu itu adalah May Day ya. Hari Buruh Nasional, Hari Buruh Internasional. Berarti belum ada sikap untuk mendukung siapa gitu ya? Sampai hari ini clear ya. Presiden Partai Buruh saya rasa sudah ulang-ulang menjelaskan itu. Oke. Sebagai Ketua Mahkamah Partai, saya juga menyatakan demikian. Oke, makasih. Siap. Bang. Ya, Ya, terima kasih, makasih, Bang. Bang. Kita Bang. Oke. Ya, halo wartawan tribunnews.com. Saat ini saya wartawan tribunnews.com tengah memantau aksi unjuk rasa Partai Buruh, di mana saat ini masa aksi Partai Buruh memulai long march Adapun long march ini dilakukan memang Partai Buruh sebelumnya sudah menginformasikan kepada para buruh untuk berkumpul di kawasan Irti Monas dan melakukan long march menuju ke depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan uji formil yang diajukan Partai Buruh untuk aturan mengenai parliamentary threshold 20% dan presidential threshold 4%. Kita bisa dilihat di sini merupakan mobil komando dari Partai Buruh. Kita kebangkitan kelas pekerja berjuang demi mewujudkan Masa aksi yang sebelumnya menargetkan untuk bisa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi diduga akan bergeser melakukan titik aksi di kawasan Patung Kuda karena berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi sudah terdapat blokade dari pihak kepolisian di mana aksi hanya bisa dilakukan 3 titik kawasan Patung Kuda Monas seperti itu.
Panji perjuangan kita. Baik Tribuners, begitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya nonton Tribuners.com melaporkan. Terima kasih. Semua. Kawan-kawan semua, mohon perhatian. Yang di belakang mobil komando juga mohon perhatian. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, 60 Federasi Serikat Buruh Nasional, Serikat Petani Indonesia SPI, Jala PRT, Urban Pur Konsorsium, Buruh Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan organisasi elemen lainnya kembali menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, yaitu sidang perbaikan terhadap Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Saya mau bilang sama kawan-kawan semua, hanya satu-satunya partai politik yang mengajukan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja adalah Partai Buruh, saudara-saudara sekalian. Hanya Partai Buruh. Mana partai-partai politik? Oleh karena itu, Partai Buruh dihidupkan kembali oleh 11 inisiator organisasi serikat buruh, serikat tani, dan organisasi sosial lainnya. Hanya satu: cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada tujuan lain dihidupkan kembali Partai Buruh kecuali cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mau tanya sama saudara, siap berjuang untuk cabut Omnibus Law? Siap. Siap berjuang? Siap. Yang mau berjuang angkat tangan. Udah lihat dulu, jangan diturunin. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh! Partai Buruh! Ya, halo Tribuners, saya wartawan Tribuners.com tengah memantau langsung aksi unjuk rasa Partai Buruh, di mana barusan Partai Buruh berkumpul di titik kumpul, yakni kawasan Irti Monas. Kemudian saat ini ratusan buruh dari Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya telah bergerak atau melakukan long march menuju ke kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, seperti itu. Dan kita dapat melihat saat ini memang kemacetan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Perpustakaan Nasional atau di depan
Balai Kota DKI Jakarta, kantor Balai Kota DKI Jakarta, di mana kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan seperti itu. Adapun memang Long March masa aksi buruh melakukan rute Long March dari Irti Monas, kemudian memutar balik melalui bagian depan kantor Balai Kota DKI Jakarta dan langsung menuju ke kawasan Patung Kuda Monas seperti itu. Dan memang berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, hampir seluruh ruas jalan Medan Merdeka Selatan tertutupi oleh ramainya masa aksi seperti itu. Dan kemacetan ini merupakan imbas dari tertutupnya jalan atau tersendatnya jalan karena Long March yang dilakukan siang hari ini seperti itu. Kemacetan yang terjadi saat ini cukup panjang dan bahkan kita bisa melihat memang kemacetan sampai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Meski demikian, kita bisa melihat bahwa lalu lintas saat ini sudah beranjak padat merayap. Seiring Long March, Partai Buruh mulai bergerak ke kawasan Patung Kuda, di mana tidak lagi memenuhi kawasan ruas jalan Medan Merdeka Selatan, sudah berbelok masuk ke kawasan Medan Merdeka Barat seperti itu. Baik Tribuners, itu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Tribun.com melaporkan, terima kasih. Ya, Medan Bekasi. Saat ini saya wartawan Tribun.com tengah memantau langsung jelang digelarnya aksi unjuk rasa oleh ribuan buruh. Memang di mana aksi ini dimotori oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya seperti itu. Kita bisa melihat saat ini para buruh telah berkumpul di kawasan Irti Monas dengan berbagai atribut. Kita bisa melihat ada kaos partai dan bendera-bendera partai bertuliskan Partai Buruh dengan nomor urut mereka. Ya, selamat datang seluruh rekan-rekan Garda Metal Bekasi. Dan kita bisa melihat di sini banyak banner-banner Di depan banner yang bertuliskan ya, didistribusikan nanti benderanya Bang Oi. inti-inti dari penolakan Partai Buruh seperti itu. Yang pertama ada tolak rancangan undang-undang kesehatan, kemudian cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian cabut Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang pemotongan upah 25%. Ya, telah tiba juga Bung Presiden Pada hari ini FSPMI Bung Riden di tengah-tengah kita. Ya, rekan-rekan semuanya beranjak di depan mobil komando terlebih dahulu.
Selamat datang. Gedung Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, Di barisan paling depan. Di lokasi, wartawan Tribunnews.com melihat bahwa sudah ada blokade di depan patung kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Di mana blokade tersebut diduga dapat diartikan bahwa masa aksi memang nantinya hanya bisa Ya, untuk masa aksi, melakukan aksi unjuk Bang rasa Mur, di depan. izin dikondisikan, dibariskan di di banner-banner yang telah dibentangkan di bawah. Seluruh rekan-rekan masa aksi, yang perempuan pun sama, kaum perempuan, ya agak di depan, kawan-kawan garda metal, terus. Oi, benderanya didistribusikan Bang Oi. Bendera Partai Buruh distribusikan, dibantu bendera SPMI dan Partai Buruh. Ya, tahan cukup di situ. Ya, untuk rekan-rekan perempuan diharapkan bisa bergabung, rekan-rekan masa aksi, rekan-rekan ESKO, rekan-rekan PUK, rekan-rekan PSP segera turun bergabung. Untuk masa aksi silakan tergabung, turun ke jalan. Semua masa aksi, ayo turun, pegang bannernya satu-satu. Satu banner 3 orang, yang panjang 4 nggak apa-apa. Ya, terus. Ya, Tribunnews kita bisa melihat Semua, Agak mundur. termasuk yang depan Bang Edoy. Ya. para buruh Yang depan siap segini ya. melakukan longgar. Yang nomor 2 ada mundur 2 langkah. Yang nomor 3 mundur 4 langkah. Depannya aksi. Tuh, yang di depan benderanya bendera Terus mundur lagi, yang ketiga mundur lagi. bendera PB didistribusikan ke depan. Terus mundur lagi, kasih jarak agak jauh. Yang berikut ini Kalau bisa merupakan 5. 3 tuntutan utama dari Ya, kawan-kawan garda metal. yakni mencabut Omnibus Bu Law Presiden siap. Cipta Kerja, kemudian cabut Presiden Threshold 20%, kemudian merevisi Parliamentary Threshold 4% seperti itu. Ya, informasi bahwa saya sudah ada Presiden FSPMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai di tengah-tengah kita. Bagi rekan-rekan media sebagai informasi ada Presiden FSPMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai dipersilakan untuk melakukan desktop terkait dengan aksi hari ini. Ya, Tribunnews ikuti terus informasi lanjutan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Bung Presiden Ridwan Hatta Majis silakan di depan. Ya. Kawan-kawan garda metal, Pangkorda, tolong dikawal. sementara melaporkan dari Gedung Monas. Terima kasih. 10 orang di depan. Karena bagi kami gerakan buruh di Indonesia ini sangat fundamental ya terhadap undang-undang tahun 2014. Jadi artinya hampir pasti tidak kurang dari 5 sampai 7 juta buruh itu akan melakukan stop produksi. Kalau dampaknya 5 juta berhenti produksi itu kan dampak terhadap kegiatan angkutan gimana? Ya justru kami sengaja tujuan kami untuk melumpuhkan ekonomi supaya pemerintah tahu, pemerintah sadar bahwa buruh juga punya kekuatan.
Kami kan sekarang udah lobby, kami udah aksi, tapi tidak diperhatikan apa boleh buat. Rencananya kapan tuh Bang? Ya estimasi kami bulan Juli lah, Juli Agustus ya. Yang berharap MK bisa mendengar ini. Kan MK kurang lebih kan 3 bulan lah ya proses. Gitu. Berarti harapan dari aksi ini nanti akan oleh pihak pemerintah ya? Sasaran kami sekarang adalah Mahkamah Konstitusi, karena memang kami sedang mengajukan PR ya kepada MK ya tentu kalaupun diterima terima kasih, kalaupun tidak bagi kami yang penting kami melakukan menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, salah satu ancaman yang mungkin yang beberapa kan isu mogok nasional nggak cuma sekali ya Bang, beberapa kali sudah diutarakan dan ada beberapa kali juga pelaku usaha bilang kalau misalkan ancamannya bisa jadi bisa menghentikan buruh dan lain sebagainya, itu ancaman dari pelaku usaha kira-kira gimana? Ya tentu pilihan itu memang sebaiknya dihindari. Ya, pilihan itu sebaiknya dihindari. Kalau para pihak dalam ini pemerintah juga pengusaha juga mendengar ya aspirasi kami. Tapi kalau selama ini juga tidak mau mendengar aspirasi kami, tidak ada pilihan lain. Itulah kekuatan kami. Kalau memang dia menghitung kekuatan kami, dia takut untuk melakukan pemogokan, ya maka lakukanlah kita. Bagaimana kompromi, win-win solusinya bagaimana? Ini kan aksinya sebelumnya sudah digelar Bang. Apakah dari pihak pemerintah belum ada komunikasi mengenai tuntutan buruh? Dengan fakta dia tetap mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu artinya pemerintah tidak mendengar kami. Nah, maka sekarang kami secara konstitusional melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan Mahkamah Konstitusi bisa mendengar, ya bisa memahami suara batin rakyat Indonesia. Bang, sejak beberapa bulan lalu kan maksudnya Partai Buruh itu udah sering sekali mengadakan aksi gitu Bang. Ya. Dengan tuntutan yang memang sama, yaitu penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, garis besar seperti itu, termasuk Permenaker nomor 5 tahun 2023 gitu. Nah itu udah dikomunikasikan sama pemerintah belum sih? Maksudnya tadi kan sudah dipertanyakan, Ya, tapi memang ada nggak maksudnya upaya dari Partai Buruh atau memang udah didengar belum sih? Gitu. Kan kalau kita bicara Undang-Undang Omnibus Law ini, pada saat proses awal kita sudah melakukan reaksi penolakan. Iya. Bahkan kami juga ikut ada pembahasan-pembahasan. Ya, itu tidak didengar, itu tidak direspon oleh pemerintah. Kemudian juga terkait dengan Permen nomor 5 ya tentang pemotongan upah sampai 25%. Nah, kalau itu memang kami tidak ikut terlibat ya. Kami tidak tahu udah muncul permen itu. Nah, sekarang perlu dicatat, pemerintah juga sekarang sedang membahas RUU Kesehatan Omnibus Law. Sikap kami pun sangat tegas ya, kami menolak itu. Bahkan rekan kami yang sekarang dari pihak kesehatan, ya kawan-kawan kesehatan sedang aksi juga sekarang di DPR MPR menyuarakan itu. Nah, kami sudah jauh sebelum itu sudah melakukan penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law itu. Nah, artinya bahwa sampai hari ini pemerintah tidak mendengar ya, bahwa apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Nah, sehingga itulah bagi kami ini harus tetap kita lawan. Perlawanan kami secara konstitusional. Dan sampai hari ini kami masih mentolerir, ya kami hanya cukup dengan unjuk rasa, ya tidak sampai pada posisi menghentikan produksi. Tapi kalau di titik akhir hal itu tidak didengar oleh pihak pemerintah, sekarang bolanya ada di Mahkamah Konstitusi, ya maka pilihan terakhir kami akan lakukan itu. Bang, kemudian Partai Buruh di beberapa survei politik itu kan kurang baik gitu istilahnya hasilnya ya. Itu tanggapan dari Partai Buruh sendiri seperti apa? Ya tentu survei di Indonesia ini kan lembaga-lembaga survei banyak sekali. Bahkan antara hampir mirip saja lembaga survei itu namanya, tapi hasilnya berbeda. Ya dengan tidak bermaksud mengecilkan ya atau menafikan tentang survei-survei tadi, bagi kami Partai Buruh karena ini partai baru ya kami menyadari ya yang penting kami akan usaha, kami melakukan bagaimana pengenalan terhadap anggota kami khususnya dan juga masyarakat umum. Terima kasih kepada tim survei yang sudah melakukan. Tapi yang perlu saya sampaikan, ternyata lembaga-lembaga survei itu hasilnya juga bahkan ada yang jomplang sekali ya, jauh sekali hasilnya. Terima kasih. Tapi itu ada kekhawatiran nggak untuk ngejar target di pemilu 2024 Kami sedang berupaya, kami sedang melakukan, kami punya keyakinan bahwa Partai Buruh marketnya jelas. Oke. Ya, anggota kami saja sudah lebih dari 10 juta. Ya, tinggal bagaimana kami mengkonsolidasikan itu. Oke. Terima kasih. Bung saya tinggal kan di sini sekarang ya? Belum, beliau hari ini hadir. Beliau mau ada ke Jenepa mungkin minggu besok ya, lusa. Jadi nanti akan
akan orasi juga ya? Hadir. Tadi udah jalan sih, tadi udah komunikasi. Oke, makasih. Bang, satu lagi mengenai kontestasi Pilpres, kira-kira buruh udah arah kemana Bu? Ya, untuk Pilpres, Partai Buruh sadar betul bahwa Partai Buruh kan belum punya tiket, ya. Partai Buruh ini kan belum punya hak secara konstitusi untuk mencalonkan capres atau cawapres. Kedua, Partai Buruh sudah punya mekanisme, ya, ada rakernas, kemudian juga ada konvensi, kemudian juga nanti ada rapat presidium namanya. Apa itu presidium? Adalah para pendiri Partai Buruh. Nah, itu sedang kami coba jalankan. Nah, persoalannya mengarah ke mana siapa, hari ini kami belum menentukan. Kira-kira kapan tuh? Ya tentu setelah definitif ya, capres cawapresnya setelah definitif, setelah clear baru mungkin kami akan coba melakukan mekanisme di internal partai. Tapi Pak Iqbal sudah sempat ketemu dengan Pak Ganjar kan? Kalau untuk ketemu saya rasa kami semua dengan tokoh-tokoh yang sekarang disebut itu sudah ketemu semua. Bahkan kalau bicara flashback ya, kalau ketika sebelum ada Partai Buruh, KSPI kan mendukung Pak Prabowo 2 kali capres. Ketika Pilgub, Pak Anies, kami KSPI juga mendukung Pak Anies. Terus saya rasa kalau soal itu hal yang dinamis lah ya, itu politik. Pertemuan tadi itu konteksnya sebelum Pilpres ini berarti Pak? Ya, sebelum Pilpres dan sebelum kita punya Partai Buruh. Artinya saya ingin mengatakan kami, Partai Buruh dengan tokoh-tokoh nasional yang sekarang digadang-gadang untuk menjadi capres dan capres itu kami secara komunikasi hubungan baik semua. Itu yang saya ingin katakan. Tapi setelah digadang-gadang ada 3 nama capres muncul, itu Partai Buruh udah ketemu belum Pak? Dengan 3-3-nya atau salah satunya aja berarti? Ya, kemarin memang ada pertemuan itu dalam rangka May Day ya. Itu dalam rangka May Day, kaitannya May Day. Oke? Berarti Pak pertemuan dengan Pak Ganjar waktu itu bukan dalam artian untuk mendukung Pak Ganjar? Ya, itu kan konteksnya waktu itu adalah May Day ya. Hari Buruh Nasional, Hari Buruh Internasional. Berarti belum ada sikap untuk mendukung siapa gitu ya? Sampai hari ini clear ya. Presiden Partai Buruh saya rasa sudah ulang-ulang menjelaskan itu. Sebagai Ketua Mahkamah Partai, saya juga menyatakan demikian. Oke, makasih. Oke, Bang. Ya, Terima makasih. kasih Bang. Kita Bang. Oke. Ya, halo wartawan tribunnews.com. Saat ini saya wartawan tribunnews.com tengah memantau aksi unjuk rasa Partai Buruh, di mana saat ini masa aksi Partai Buruh memulai long march Adapun long march ini dilakukan memang Partai Buruh sebelumnya sudah menginformasikan kepada para buruh untuk berkumpul di kawasan Irti Monas dan melakukan long march menuju ke depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan uji formil yang diajukan Partai Buruh untuk aturan mengenai parliamentary threshold 20% dan presidential threshold 4%. Kita bisa dilihat di sini merupakan mobil komando dari Partai Buruh. Kita menerima kebangkitan kelas pekerja berjuang demi mewujudkan Masa aksi yang sebelumnya menargetkan untuk bisa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi diduga akan bergeser melakukan titik aksi di kawasan Patung Kuda karena berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi sudah terdapat blokade dari pihak kepolisian di mana aksi hanya bisa dilakukan 3 titik kawasan Patung Kuda Monas seperti itu.
Baik Tribuners, begitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Nonton Tribuners.com melaporkan. Terima kasih. Semua. Kawan-kawan semua, mohon perhatian. Yang di belakang mobil komando juga mohon perhatian. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, 60 Federasi Serikat Buruh Nasional, Serikat Petani Indonesia SPI, Jala PRT, Urban Pur Konsorsium, Buruh Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan organisasi elemen lainnya kembali menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, yaitu sidang perbaikan terhadap Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Saya mau bilang sama kawan-kawan semua, hanya satu-satunya partai politik yang mengajukan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja adalah Partai Buruh, saudara-saudara sekalian. Hanya Partai Buruh. Mana partai-partai politik? Oleh karena itu, Partai Buruh dihidupkan kembali oleh 11 inisiator organisasi serikat buruh, serikat tani, dan organisasi sosial lainnya. Hanya satu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada tujuan lain dihidupkan kembali Partai Buruh kecuali cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mau tanya sama saudara, siap berjuang untuk cabut Omnibus Law? Siap. Siap berjuang? Siap. Yang mau berjuang angkat tangan. Udah lihat dulu, jangan diturunin. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh! Partai Buruh! Ya, halo Tribuners, saya wartawan Tribuners.com tengah memantau langsung aksi unjuk rasa Partai Buruh, di mana barusan Partai Buruh berkumpul di titik kumpul, yakni kawasan Irti Monas. Kemudian saat ini ratusan buruh dari Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya telah bergerak atau melakukan long march menuju ke kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, seperti itu. Dan kita dapat melihat saat ini memang kemacetan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Perpustakaan Nasional atau di depan Balai Kota DKI Jakarta, kantor Balai Kota DKI Jakarta, di mana kemacetan terjadi
di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan seperti itu. Adapun memang Long March masa aksi buruh melakukan rute Long March dari Irti Monas, kemudian memutar balik melalui bagian depan kantor Balai Kota DKI Jakarta dan langsung menuju ke kawasan Patung Kuda Monas seperti itu. Dan memang berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, hampir seluruh ruas Jalan Medan Merdeka Selatan tertutupi oleh ramainya masa aksi seperti itu. Dan kemacetan ini merupakan imbas dari tertutupnya jalan atau tersendatnya jalan karena Long March yang dilakukan siang hari ini seperti itu. Kemacetan yang terjadi saat ini cukup panjang dan bahkan kita bisa melihat memang kemacetan sampai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Meski demikian, kita bisa melihat bahwa lalu lintas saat ini sudah beranjak padat merayap. Seiring Long March Partai Buruh mulai bergerak ke kawasan Patung Kuda, di mana tidak lagi memenuhi kawasan ruas jalan Medan Merdeka Selatan, sudah berbelok masuk ke kawasan Medan Merdeka Barat seperti itu. Baik Tribuners, itu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Tribun.com melaporkan, terima kasih. Ya, Medan Bekasi. Saat ini saya wartawan Tribun.com tengah memantau langsung jelang digelarnya aksi unjuk rasa oleh ribuan buruh. Memang di mana aksi ini dimotori oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya seperti itu. Kita bisa melihat saat ini para buruh telah berkumpul di kawasan Irti Monas dengan berbagai atribut. Kita bisa melihat ada kaos partai dan bendera-bendera partai bertuliskan Partai Buruh dengan nomor urut mereka. Ya, selamat datang seluruh rekan-rekan Garda Metal Bekasi. Dan kita bisa melihat di sini banyak banner-banner Di depan banner, di depan banner. yang bertuliskan Ya, didistribusikan nanti benderanya Bang Oi. inti-inti dari penolakan Partai Buruh seperti itu. Yang pertama ada tolak rancangan undang-undang kesehatan, kemudian cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian cabut Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang pemotongan upah 25%. Ya, telah tiba juga Bung Presiden Pada hari ini FSPMI, Bung Riden di tengah-tengah kita. Ya, rekan-rekan semuanya beranjak di depan mobil komando terlebih dahulu. Selamat datang. gedung Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, Di barisan paling depan. di lokasi
wartawan tribunnews.com melihat bahwa sudah ada blokade di depan patung kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Di mana blokade tersebut diduga dapat diartikan bahwa masa aksi memang nantinya hanya bisa Ya, untuk masa aksi, melakukan aksi unjuk Bang rasa Mur, di depan. izin dikondisikan, dibariskan di di banner-banner yang telah dibentangkan di bawah. Seluruh rekan-rekan masa aksi, yang perempuan pun sama, kaum perempuan, ya agak di depan, kawan-kawan garda metal, terus. Oi, benderanya didistribusikan Bang Oi. Bendera Partai Buruh distribusikan, dibantu bendera SPMI dan Partai Buruh. Ya, tahan cukup di situ. Ya, untuk rekan-rekan perempuan diharapkan bisa bergabung, rekan-rekan masa aksi, rekan-rekan ESKO, rekan-rekan PUK, rekan-rekan PSP segera turun bergabung. Untuk masa aksi silakan bergabung, turun ke jalan. Semua masa aksi, ayo turun, pegang bannernya satu-satu. Satu banner 3 orang, yang panjang 4 nggak apa-apa. Ya, terus. Ya, terima kasih, kita bisa melihat Semua, Agak mundur. termasuk yang depan Bang Ede. Ya. para buruh Yang depan siap segini ya. melakukan longgar. Yang nomor 2 ada mundur 2 langkah. Yang nomor 3 mundur 4 langkah. Depannya aksi. Yang di depan benderanya bendera Terus mundur lagi, yang ketiga mundur lagi. bendera PB didistribusikan ke depan. Terus mundur lagi, kasih jarak agak jauh. Ya, berikut ini Kalau bisa merupakan 5 3 tuntutan utama dari Ya, kawan-kawan garda metal. yakni mencabut omnibus Bu law Presiden, siap. Cipta Kerja, kemudian cabut presiden threshold 20%, kemudian merevisi parliamentary threshold 4% seperti itu. Ya, informasi bahwa saya sudah ada Presiden FSPMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai di tengah-tengah kita. Bagi rekan-rekan media sebagai informasi ada Presiden FSPMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai dipersilakan untuk melakukan desktop terkait dengan aksi hari ini. Ya, Tribuners, ikuti terus informasi lanjutan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Bung Presiden Ridwan Hatta Majis silakan di depan. Ya. Kawan-kawan garda metal, Pangkorda, tolong dikawal. sementara melaporkan dari Jati Monas. Terima kasih. 10 orang di depan. Karena bagi kami gerakan buruh di Indonesia ini sangat fundamental ya terhadap undang-undang tahun 2014. Jadi artinya hampir pasti tidak kurang dari 5 sampai 7 juta buruh itu akan melakukan stop produksi. Kalau dampaknya 5 juta berhenti produksi itu kan dampak terhadap kegiatan aktivitas teman-teman. Kira-kira gimana? Ya justru kami sengaja tujuan kami untuk melumpuhkan ekonomi supaya pemerintah tahu, pemerintah sadar bahwa buruh juga punya kekuatan. Kami kan sekarang udah lobby, kami udah aksi, tapi tidak diperhatikan apa boleh buat. Rencananya kapan? Ya estimasi kami bulan Juli lah, Juli Agustus ya.
Ya berharap MK bisa mendengar ini. Kan MK kurang lebih kan 3 bulan lah ya proses. Gitu. Berarti harapan dari aksi ini nanti akan oleh pihak pemerintah ya? Sasaran kami sekarang adalah Mahkamah Konstitusi, karena memang kami sedang mengajukan PR ya kepada MK, ya tentu kalaupun diterima terima kasih, kalaupun tidak bagi kami yang penting kami melakukan menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, salah satu ancaman yang mungkin yang beberapa kan isu mogok nasional nggak cuma sekali ya bang, beberapa kali sudah diutarakan, dan ada beberapa kali juga pelaku usaha bilang kalau misalkan ancamannya bisa jadi bisa menghentikan buruh dan lain sebagainya. Itu ancaman dari pelaku usaha kira-kira gimana? Ya tentu pilihan itu memang sebaiknya dihindari. Ya, pilihan itu sebaiknya dihindari. Kalau para pihak dalam ini pemerintah juga pengusaha juga mendengar ya aspirasi kami. Tapi kalau selama ini juga tidak mau mendengar aspirasi kami, tidak ada pilihan lain. Itulah kekuatan kami. Kalau memang dia menghitung kekuatan kami, dia takut untuk melakukan pemogokan, ya maka lakukanlah kita bagaimana kompromi, win-win solusinya bagaimana. Ini kan aksinya sebelumnya sudah digelar. Apakah dari pihak pemerintah belum ada komunikasi mengenai tuntutan ini? Dengan fakta dia tetap mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu artinya pemerintah tidak mendengar kami. Nah, maka sekarang kami secara konstitusional melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan Mahkamah Konstitusi bisa mendengar, ya bisa memahami suara batin rakyat Indonesia. Bang, sejak beberapa bulan lalu kan maksudnya Partai Buruh itu udah sering sekali mengadakan aksi gitu Bang. Ya. Dengan tuntutan yang memang sama, yaitu penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, garis besar seperti itu, termasuk Permenaker nomor 5 tahun 2023 gitu. Nah itu udah dikomunikasikan sama pemerintah belum sih? Maksudnya tadi kan sudah dipertanyakan, Ya, tapi memang ada nggak maksudnya upaya dari Partai Buruh atau memang udah didengar belum sih? Gitu. Kan kalau kita bicara Undang-Undang Omnibus Law ini, pada saat proses awal kita sudah melakukan reaksi penolakan. Iya. Bahkan kami juga ikut ada pembahasan-pembahasan. Ya, itu tidak didengar, itu tidak direspon oleh pemerintah. Kemudian juga terkait dengan Permen nomor 5 ya tentang pemotongan upah sampai 25%. Nah, kalau itu memang kami tidak ikut terlibat ya. Kami tidak tahu udah muncul permen itu. Nah, sekarang perlu dicatat, pemerintah juga sekarang sedang membahas RUU Kesehatan Omnibus Law. Sikap kami pun sangat tegas ya, kami menolak itu. Bahkan rekan kami yang sekarang dari pihak kesehatan, ya kawan-kawan kesehatan sedang aksi juga sekarang di DPR MPR menyuarakan itu. Nah, kami sudah jauh sebelum itu sudah melakukan penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law itu. Nah, artinya bahwa sampai hari ini pemerintah tidak mendengar ya, bahwa apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Nah, sehingga itulah bagi kami ini harus tetap kita lawan. Perlawanan kami secara konstitusional. Dan sampai hari ini kami masih mentolerir, ya kami hanya cukup dengan unjuk rasa, ya tidak sampai pada posisi menghentikan produksi. Tapi kalau di titik akhir hal itu tidak didengar oleh pihak pemerintah, sekarang bolanya ada di Mahkamah Konstitusi, ya maka pilihan terakhir kami akan lakukan itu. Bang, kemudian Partai Buruh di beberapa survei politik itu kan kurang baik gitu istilahnya hasilnya ya. Itu tanggapan dari Partai Buruh sendiri seperti apa? Ya tentu survei di Indonesia ini kan lembaga-lembaga survei banyak sekali. Bahkan antara hampir mirip saja lembaga survei itu namanya, tapi hasilnya berbeda. Ya dengan tidak bermaksud mengecilkan ya atau menafikan tentang survei-survei tadi, bagi kami Partai Buruh karena ini partai baru ya kami menyadari ya yang penting kami akan usaha, kami melakukan bagaimana pengenalan terhadap anggota kami khususnya dan juga masyarakat umum. Terima kasih kepada tim survei yang sudah melakukan. Tapi yang perlu saya sampaikan, ternyata lembaga-lembaga survei itu hasilnya juga bahkan ada yang jomplang sekali ya, jauh sekali hasilnya. Terima kasih. Tapi itu ada kekhawatiran nggak untuk ngejar target di pemilu 2024 Kami sedang berupaya, kami sedang melakukan, kami punya keyakinan bahwa Partai Buruh marketnya jelas. Oke. Ya, anggota kami saja sudah lebih dari 10 juta. Ya, tinggal bagaimana kami mengkonsolidasikan itu. Oke. Terima kasih. Saya tinggal kan di sini sekarang ya. Belum, beliau hari ini hadir. Beliau mau ada ke Jenepa mungkin besok ya. Bisa. Jadi nanti akan orasi juga ya. Hadir. Tadi udah jalan sih, tadi udah komunikasi.
Oke, makasih. Bang, satu lagi mengenai kontestasi Pilpres, kira-kira buruh udah mengarah ke mana dulu? Ya, untuk Pilpres, Partai Buruh sadar betul bahwa Partai Buruh kan belum punya tiket, ya. Partai Buruh ini kan belum punya hak secara konstitusi untuk mencalonkan capres atau cawapres. Kedua, Partai Buruh sudah punya mekanisme, ya, ada rakernas, kemudian juga ada konvensi, kemudian juga nanti ada rapat presidium namanya. Apa itu presidium? Adalah para pendiri Partai Buruh. Nah, itu sedang kami coba jalankan. Nah, persoalannya mengarah ke mana siapa, hari ini kami belum menentukan. Kira-kira kapan tuh? Ya tentu setelah definitif, ya, capres cawapresnya setelah definitif, setelah clear baru mungkin kami akan coba melakukan mekanisme di internal partai. Tapi Pak Iqbal sudah sempat ketemu dengan Pak Ganjar kan? Kalau untuk ketemu, saya rasa kami semua dengan tokoh-tokoh yang sekarang disebut itu sudah ketemu semua. Bahkan kalau bicara flashback, ya, kalau ketika sebelum ada Partai Buruh, KSPI kan mendukung Pak Prabowo 2 kali capres. Ketika Pilgub, Pak Anies, kami KSPI juga mendukung Pak Anies. Terus saya rasa kalau soal itu hal yang dinamis lah, ya, untuk politik. Pertemuan tadi itu konteksnya sebelum Pilpres ini berarti? Ya, sebelum Pilpres dan sebelum kita punya Partai Buruh. Artinya saya ingin mengatakan kami Partai Buruh dengan tokoh-tokoh nasional yang sekarang digadang-gadang untuk menjadi capres dan capres itu kami secara komunikasi hubungan baik semua. Itu yang saya ingin katakan. Tapi setelah digadang-gadang ada 3 nama capres muncul, itu Partai Buruh udah ketemu belum Bang? Dengan 3-3-nya atau salah satunya aja berarti? Ya, kemarin memang ada pertemuan itu dalam rangka May Day, ya. Itu dalam rangka May Day, kaitannya May Day. Oke? Berarti Pak pertemuan dengan Pak Ganjar waktu itu bukan dalam artian untuk mendukung Pak Ganjar? Ya, itu kan konteksnya waktu itu ada May Day, ya. Hari Buruh Nasional, Hari Buruh Internasional. Berarti belum ada sikap untuk mendukung siapa gitu ya? Sampai hari ini clear, ya. Presiden Partai Buruh saya rasa sudah ulang-ulang menjelaskan itu. Oke. Sebagai Ketua Mahkamah Partai, saya juga menyatakan demikian. Oke, makasih. Oke, Bang. Ya, Terima makasih, kasih, Bang. Bang. Kita, Bang. Oke. Ya, halo wartawantribunnews.com. Saat ini saya wartawantribunnews.com tengah memantau aksi unjuk rasa Partai Buruh, di mana saat ini masa aksi Partai Buruh memulai long march Adapun long march ini dilakukan, memang Partai Buruh sebelumnya sudah menginformasikan kepada para buruh untuk berkumpul di kawasan Irti Monas dan melakukan long march menuju ke depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan uji formil yang diajukan Partai Buruh untuk aturan mengenai parliamentary threshold 20% dan presidential threshold 4%. Kita bisa dilihat di sini merupakan mobil komando dari Partai Buruh. Kita menentang kebangkitan kelas pekerja, berjuang demi mewujudkan Masa aksi yang sebelumnya menargetkan untuk bisa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi diduga akan bergeser melakukan titik aksi di kawasan Patung Kuda, karena berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi sudah terdapat blokade dari pihak kepolisian, di mana aksi hanya bisa dilakukan 3 titik kawasan Patung Kuda Monas seperti itu.
Baik Tribuners, begitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya nonton tribuners.com melaporkan. Terima kasih. Semua. Kawan-kawan semua, mohon perhatian. Yang di belakang mobil komando juga mohon perhatian. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, 60 Federasi Serikat Buruh Nasional, Serikat Petani Indonesia SPI, Jala PRT, Urban Pur Konsorsium, Buruh Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan organisasi elemen lainnya kembali menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, yaitu sidang perbaikan terhadap Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Saya mau bilang sama kawan-kawan semua, hanya satu-satunya partai politik yang mengajukan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja adalah Partai Buruh, saudara-saudara sekalian. Hanya Partai Buruh. Mana partai-partai politik? Oleh karena itu, Partai Buruh dihidupkan kembali oleh 11 inisiator organisasi serikat buruh, serikat tani, dan organisasi sosial lainnya. Hanya satu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada tujuan lain dihidupkan kembali Partai Buruh kecuali cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mau tanya sama saudara, siap berjuang untuk cabut Omnibus Law? Siap. Siap berjuang? Siap. Yang mau berjuang angkat tangan. Udah lihat dulu, jangan diturunin. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh! Partai Buruh! Ya, halo Tribuners, saya wartawan tribuners.com tengah memantau langsung aksi unjuk rasa Partai Buruh, di mana barusan Partai Buruh berkumpul di titik kumpul, yakni kawasan Irti Monas. Kemudian saat ini ratusan buruh dari Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya telah bergerak atau melakukan long march menuju ke kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, seperti itu. Dan kita dapat melihat saat ini memang kemacetan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Perpustakaan Nasional atau di depan Balai Kota DKI Jakarta, kantor Balai Kota DKI Jakarta, di mana kemacetan terjadi
di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan seperti itu. Adapun memang Long March masa aksi buruh melakukan rute Long March dari Irti Monas, kemudian memutar balik melalui bagian depan kantor Balai Kota DKI Jakarta dan langsung menuju ke kawasan Patung Kuda Monas seperti itu. Dan memang berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, hampir seluruh ruas Jalan Medan Merdeka Selatan tertutupi oleh ramainya masa aksi seperti itu. Dan kemacetan ini merupakan imbas dari tertutupnya jalan atau tersendatnya jalan karena Long March yang dilakukan siang hari ini seperti itu. Kemacetan yang terjadi saat ini cukup panjang dan bahkan kita bisa melihat memang kemacetan sampai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Meski demikian, kita bisa melihat bahwa lalu lintas saat ini sudah beranjak padat merayap. Seiring Long March, Partai Buruh mulai bergerak ke kawasan Patung Kuda, di mana tidak lagi memenuhi kawasan ruas jalan Medan Merdeka Selatan, sudah berbelok masuk ke kawasan Medan Merdeka Barat seperti itu. Baik Tribuners, itu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya wartawan Tribunnews.com melaporkan, terima kasih. Ya, Garda Bekasi. Saat ini saya wartawan Tribunnews.com tengah memantau langsung jelang digelarnya aksi unjuk rasa oleh ribuan buruh. Memang di mana aksi ini dimotori oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya seperti itu. Kita bisa melihat saat ini para buruh telah berkumpul di kawasan Irti Monas dengan berbagai atribut. Kita bisa melihat ada kaos partai dan bendera-bendera partai bertuliskan Partai Buruh dengan nomor urut mereka. Ya, selamat datang seluruh rekan-rekan Garda Metal Bekasi. Dan kita bisa melihat di sini banyak banner-banner Di depan banner, di depan banner. yang bertuliskan Ya, didistribusikan nanti benderanya Bang Oi. inti-inti dari penolakan Partai Buruh seperti itu. Yang pertama ada tolak rancangan undang-undang kesehatan, kemudian cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian cabut Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang pemotongan upah 25%. Ya, telah tiba juga Bung Presiden Pada hari ini FSPMI, Bung Riden di tengah-tengah kita. Ya, rekan-rekan semuanya beranjak di depan mobil komando terlebih dahulu. Selamat datang. gedung Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, Di barisan paling depan. di lokasi
wartawan tribunnews.com melihat bahwa sudah ada blokade di depan patung kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dimana blokade tersebut diduga dapat diartikan bahwa masa aksi memang nantinya hanya bisa Ya, untuk masa aksi, melakukan aksi unjuk Bang rasa Mur, di depan. izin dikondisikan, dibariskan di di banner-banner yang telah dibentangkan di bawah. Seluruh rekan-rekan masa aksi, yang perempuan pun sama, kaum perempuan, ya agak di depan, kawan-kawan Garda Metal, terus. Oi, benderanya didistribusikan Bang Oi. Bendera Partai Buruh distribusikan, dibantu bendera SPMI dan Partai Buruh. Ya, tahan cukup di situ. Ya, untuk rekan-rekan perempuan diharapkan bisa bergabung, rekan-rekan masa aksi, rekan-rekan ESKO, rekan-rekan PUK, rekan-rekan PSP segera turun bergabung. Untuk masa aksi silakan bergabung, turun ke jalan. Semua masa aksi, ayo turun, pegang bannernya satu-satu. Satu banner 3 orang. Yang panjang 4 nggak apa-apa. Ya, terus. Ya, terima kasih, kita bisa melihat Semua, Agak mundur. termasuk yang depan Bang Ede. Ya. para buruh Yang depan siap segini ya. melakukan lompatan. Yang nomor 2 agak mundur 2 langkah. Yang nomor 3 mundur 4 langkah. Depannya aksi. Yang di depan benderanya bendera Terus mundur lagi, yang ketiga mundur lagi. bendera PB didistribusikan ke depan. Terus mundur lagi, kasih jarak agak jauh. Yang berikut ini Kalau bisa merupakan 5 3 tuntutan utama dari Ya, kawan-kawan Garda Metal. yakni mencabut omnibus Bu law Presiden, siap. Cipta Kerja, kemudian cabut presiden threshold 20%, kemudian merevisi parliamentary threshold 4% seperti itu. Ya, informasi bahwa saya sudah ada Presiden FSPMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai di tengah-tengah kita. Bagi rekan-rekan media sebagai informasi ada Presiden FSPMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai dipersilakan untuk melakukan desktop terkait dengan aksi hari ini. Ya, Tribuners, ikuti terus informasi lanjutan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Bung Presiden Hatta Majlis silakan di depan. Ya. Kawan-kawan Garda Metal, Pangkorda, tolong dikawal. sementara melaporkan dari Jati Monas. Terima kasih. 10 orang di depan. Karena bagi kami gerakan buruh di Indonesia ini sangat fundamental ya terhadap Undang-Undang tahun 2014. Jadi artinya hampir pasti tidak kurang dari 5 sampai 7 juta buruh itu akan melakukan stop produksi. Kalau dampaknya 5 juta berlebih produksi itu kan dampak terhadap yang anak muda Ya justru mengambil sengaja. Tujuan kami untuk melumpuhkan ekonomi supaya pemerintah tahu, pemerintah sadar bahwa buruh juga punya kekuatan. Kami kan sekarang udah lobby, kami udah aksi, tapi tidak diperhatikan apa ribuan. Rencananya kapan coba? Ya estimasi kami bulan Juli lah, Juli Agustus ya.
Ya berharap MK bisa mendengar ini. Kan MK kurang lebih kan 3 bulan ya proses. Gitu. Berarti harapan dari aksi ini nanti akan ditempuh oleh pihak pemerintah ya? Sasaran kami sekarang adalah Mahkamah Konstitusi, karena memang kami sedang mengajukan PR ya kepada MK. Ya tentu kalaupun diterima, terima kasih, kalaupun tidak, bagi kami yang penting kami melakukan menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, salah satu ancaman yang mungkin yang beberapa kan isu mogok nasional nggak cuma sekali ya bang, beberapa kali sudah diutarakan, dan ada beberapa kali juga pelaku usaha bilang kalau misalkan ancamannya bisa jadi bisa menghentikan buruh dan lain sebagainya. Itu ancaman dari pelaku usaha kira-kira gimana? Ya tentu pilihan itu memang sebaiknya dihindari. Ya, pilihan itu sebaiknya dihindari. Kalau para pihak dalam ini pemerintah juga pengusaha juga mendengar ya aspirasi kami. Tapi kalau selama ini juga tidak mau mendengar aspirasi kami, tidak ada pilihan lain. Itulah kekuatan kami. Kalau memang dia menghitung kekuatan kami, dia takut untuk melakukan pemogokan, ya maka lakukanlah kita. Bagaimana kompromi ini solusinya? Ini kan aksinya sebelumnya sudah digelar. Apakah dari pihak pemerintah belum ada komunikasi mengenai tuntutan ini? Dengan fakta dia tetap mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu artinya pemerintah tidak mendengar kami. Nah, maka sekarang kami secara konstitusional melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan Mahkamah Konstitusi bisa mendengar, ya bisa memahami suara batin rakyat Indonesia. Bang, sejak beberapa bulan lalu kan maksudnya Partai Buruh itu udah sering sekali mengadakan aksi gitu Bang. Ya. Dengan tuntutan yang memang sama, yaitu penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, garis besarnya seperti itu, termasuk Permenaker Nomor 5 tahun 2023 gitu. Nah itu udah dikomunikasikan sama pemerintah belum sih? Maksudnya tadi kan sudah dipertanyakan, Ya, tapi memang ada nggak maksudnya upaya dari Partai Buruh atau memang udah didengar belum sih? Gitu. Kan kalau kita bicara Undang-Undang Omnibus Law ini, pada saat proses awal kita sudah melakukan reaksi penolakan. Iya. Bahkan kami juga ikut ada pembahasan. Ya, itu tidak didengar, itu tidak direspon oleh pemerintah. Kemudian juga terkait dengan Permen Nomor 5 ya tentang pemotongan upah sampai 25%. Nah, kalau itu memang kami tidak ikut terlibat ya. Kami tidak tahu udah muncul permen itu. Nah, sekarang perlu dicatat, pemerintah juga sekarang sedang membahas RUU Kesehatan Omnibus Law. Sikap kami pun sangat tegas ya, kami menolak itu. Bahkan rekan kami yang sekarang dari pihak kesehatan, ya kawan-kawan kesehatan sedang aksi juga sekarang di DPR MPR menyuarakan itu. Nah, kami sudah jauh sebelum itu sudah melakukan penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law itu. Nah, artinya bahwa sampai hari ini pemerintah tidak mendengar ya, bahwa apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Nah, sehingga itulah bagi kami ini harus tetap kita lawan. Perlawanan kami secara konstitusional. Dan sampai hari ini kami masih mentolerir, ya kami hanya cukup dengan unjuk rasa, ya tidak sampai pada posisi menghentikan produksi. Tapi kalau manakala di titik akhir hal itu tidak didengar oleh pihak pemerintah, sekarang bolanya ada di Mahkamah Konstitusi, ya maka pilihan terakhir kami akan lakukan itu. Bang, kemudian Partai Buruh di beberapa survei politik itu kan kurang baik gitu istilahnya hasilnya ya. Itu tanggapan dari Partai Buruh sendiri seperti apa? Ya tentu survei di Indonesia ini kan lembaga-lembaga survei kan banyak sekali. Bahkan antara hampir mirip saja lembaga survei itu namanya, tapi hasilnya berbeda. Ya dengan tidak bermaksud mengecilkan ya atau menafikan tentang survei-survei tadi, bagi kami Partai Buruh karena ini partai baru, ya kami menyadari. Ya yang penting kami akan usaha, kami melakukan bagaimana pengenalan terhadap anggota kami khususnya dan juga masyarakat umum. Terima kasih kepada tim survei yang sudah melakukan. Tapi yang perlu saya sampaikan, ternyata lembaga-lembaga survei itu hasilnya juga bahkan ada yang jomplang sekali ya, jauh sekali hasilnya. Terima kasih. Tapi itu ada kekhawatiran nggak untuk ngejar target di pemilu 2024 Kami nanti? sedang berupaya, kami sedang melakukan, kami punya keyakinan bahwa Partai Buruh marketnya jelas. Oke. Ya, anggota kami saja sudah lebih dari 10 juta. Ya, tinggal bagaimana kami mengkonsolidasikan itu. Oke. Terima kasih. Bung saya kan di sini sekarang ya? Belum, beliau hari ini hadir. Beliau mau ada ke Jenepa mungkin besok ya. Bisa. Jadi nanti akan orasi juga ya? Hadir. Tadi udah jalan sih, tadi udah komunikasi. Oke, makasih. Bang, satu lagi mengenai kontestasi Pilpres, kira-kira buruh
udah mengarah ke mana Bu? Ya, untuk Pilpres, Partai Buruh sadar betul bahwa Partai Buruh kan belum punya tiket, ya. Partai Buruh ini kan belum punya hak secara konstitusi untuk mencalonkan capres atau cawapres. Kedua, Partai Buruh sudah punya mekanisme, ya, ada rakernas, kemudian juga ada konvensi, kemudian juga nanti ada rapat presidium namanya. Apa itu presidium? Adalah para pendiri Partai Buruh. Nah, itu sedang kami coba jalankan. Nah, persoalannya mengarah ke mana siapa, hari ini kami belum menentukan. Kira-kira kapan tuh? Ya tentu setelah definitif, ya, capres cawapresnya setelah definitif, setelah clear baru mungkin kami akan coba melakukan mekanisme di internal partai. Tapi Pak Iqbal sudah sempat ketemu dengan Pak Ganjar kan? Kalau untuk ketemu, saya rasa kami semua dengan tokoh-tokoh yang sekarang disebut itu sudah ketemu semua. Bahkan kalau bicara flashback, ya, kalau ketika sebelum ada Partai Buruh, KSPI kan mendukung Pak Prabowo 2 kali capres. Ketika Pilgub, Pak Anies, kami KSPI juga mendukung Pak Anies. Terus saya rasa kalau soal itu hal yang dinamis lah, ya, itu politik. Pertemuan tadi itu konteksnya sebelum Pilpres ini berarti Pak? Ya, sebelum Pilpres dan sebelum kita punya Partai Buruh. Artinya saya ingin mengatakan kami Partai Buruh dengan tokoh-tokoh nasional yang sekarang digadang-gadang untuk menjadi capres dan capres itu kami secara komunikasi hubungan baik semua. Itu yang saya ingin katakan. Tapi setelah digadang-gadang ada 3 nama capres muncul, itu Partai Buruh udah ketemu belum Pak? Dengan 3-3-nya atau salah satunya aja berarti? Ya, kemarin memang ada pertemuan itu dalam rangka May Day, ya. Itu dalam rangka May Day, kaitannya May Day. Oke? Berarti Pak pertemuan dengan Pak Ganjar waktu itu bukan dalam artian untuk mendukung Pak Ganjar? Ya, itu kan konteksnya waktu itu adalah May Day, ya. Hari Buruh Nasional, Hari Buruh Internasional. Berarti belum ada sikap untuk mendukung siapa gitu ya? Sampai hari ini clear, ya. Presiden Partai Buruh saya rasa sudah ulang-ulang menjelaskan itu. Sebagai Ketua Mahkamah Partai, saya juga menyatakan demikian. Oke, makasih. Oke, Bang. Ya, Terima kasih Bang. Kita Bang. Oke. Ya, halo wartawan tribunnews.com. Saat ini saya wartawan tribunnews.com dengan memantau aksi unjuk rasa Partai Buruh, di mana saat ini masa aksi Partai Buruh memulai long march Adapun long march ini dilakukan memang Partai Buruh sebelumnya sudah menginformasikan kepada para buruh untuk berkumpul di kawasan Irti Monas dan melakukan long march menuju ke depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan uji formil yang diajukan Partai Buruh untuk aturan mengenai parliamentary threshold 20% dan presidential threshold 4%. Kita bisa dilihat di sini merupakan mobil komando dari